Jadikanlah istrimu ratu di dalam rumah tanggamu. Itulah pesan untuk para suami yang semestinya tak boleh diabaikan. Tapi nyatanya tak sedikit suami yang mengabaikan pesan mulia itu. Bukannya menjadikan istri sebagai ratu, tapi malah sebaliknya membuat nestapa. Seperti peristiwa yang terjadi di Desa Glundengan, Kecamatan Wuluhan, Jember, Jawa Timur. Seorang pria bernama Hernawan yang berstatus sebagai suami dari perempuan bernama Supiati tega menganiaya dan menyekap istrinya di dalam kandang sapi. Tragis memang nasib Supiati. Di tengah gelapnya malam, ia ditemukan oleh warga di dalam sebuah gudang desa dalam kondisi mengenaskan. Supiati tampak masih sangat syok dan hanya bisa menceritakan apa yang dialaminya dengan suara lirih. Ditaleni tangannya. Iki mulai kapan ditalen? Sampai ditalen mulai kapan? Mulai hampir kayak apa? Sampai melayu untuk kondisi tak? Koma. Itu pirang dino sampai digini tak? Enggak sih tasan lagi. Ditasan. Iku sampai mukanya kok bekuki tak? Sampai melayu untuk koma ini lewat ngarepan gini sih tak? Lewat sawahan itu. Tapi digembok itu pada kecil ini mulai kapan ini? Itu mulai mau. Oh, ditunggu. Pada istrinya. Sering pergi gak bilang kalau pergi. Berapa hari kalau pergi? Biasanya 15 hari, paling sebentar 4 hari. Kemana itu? Gak tahu saya. Saya sangat menyesal ya tersebut. Saya merasa bersalah. Dalih dan penyesalan pelaku tak membuat pelaku lepas dari jerat hukum. Polisi menjeratnya dengan pasal pidana tentang penghapusan kekerasan dalam lingkup rumah tangga yang ancaman hukumannya maksimal 10 tahun penjara. Ini adalah peristiwa yang berulang, yang sebelumnya suami pernah juga melakukan hal serupa, kekerasan terhadap istri, yaitu di sekitar bulan Agustus tahun 2023. Pada saat itu suami melakukan kekerasan dengan perlakuan yang hampir serupa dengan memborgol tangan istri kemudian dipukuli. Kisah KDRT Supiati yang memilukan menambah panjang angka kasus KDRT berat di tanah air. Mengapa KDRT menjadi kasus yang terus-menerus terjadi? Di Indonesia sendiri itu agak susah karena menganggap bahwa yang di dalam rumah tangga tuh nggak boleh keluar kemana-mana gitu ya. Padahal ada hal-hal yang memang harusnya kita butuh orang ketiga atau bantuan profesional untuk membantu mengurai kira-kira permasalahan seperti apa, solusinya seperti apa. Nah ini yang masih jadi tetap meneruskan kasus ini gitu ya, itu harusnya memberikan efek jerak untuk si pelaku. Nah, nanti kalau misalnya si korban sudah memaafkan, tapi tetap berjalan proses hukumnya, harusnya ada efek jera untuk pelaku. Menurut kacamata psikolog,
Pendidikan pranikah bisa menjadi salah satu langkah penting untuk menghilangkan kasus KDRT. Namun sayang, tak semua pasangan yang akan menikah menjalaninya. Keluarga itu kan terkecil ya, bagian terkecil dari negara gitu ya. Harusnya memang jadi tanggung jawabnya negara. Salah satunya mungkin tadi pendidikan pranikah ya. Di Indonesia sendiri pendidikan pranikah itu jarang. Ya, dan memang harus orang yang nyari. Nah, mungkin dari pemerintah sendiri harusnya diwajibkan sebelum menikah harus ikut kelas pranikah terlebih dahulu gitu. Jadi konflik-konflik yang terjadi bisa diselesaikan tanpa harus ada kekerasan di dalamnya. Kasus Supiati yang disekap di kandang sapi oleh suaminya menjadi lonceng keras tak hanya untuk masyarakat, tapi juga negara. KDRT dalam bentuk apapun harus benar-benar